Pernah nggak sih lu bayangin jadi jenius di tahun 2026 ini? Yang gua maksud bukan jenius biasa kayak Einstein zaman dulu, tapi jenius di era dimana AI udah nempel di setiap sudut hidup kita. Bayangin lu bisa nge-crack kode algoritma AI canggih dalam hitungan menit, atau nemuin solusi buat masalah global kayak climate change yang bahkan pemerintah aja masih bingung. Tapi, di balik itu ada beban yang nggak kelihatan. Gue pernah baca riset dari psikolog yang bilang orang pinter sering merasa kayak burden alias beban karena ekspektasi dari orang sekitar tinggi banget. Lo dianggap harus sukses, harus inovatif, harus jadi pemimpin. Tapi kalau lo gagal atau milih jalan yang biasa aja, langsung deh dijudge. Lo kan jenius, kok cuma gini doang? Nah, mari kita breakdown satu-satu. Pertama, isolasi sosial. Di 2026, dunia udah makin virtual, VR meeting, sampai AI companion yang bisa ngobrol 24/7. Buat jenius, ini malah bikin lu makin sendirian. Lu punya pikiran yang lompat-lompat ke ide-ide kompleks, tapi pas ngobrol sama teman biasa, mereka nggak ngerti. Gue lagi mikirin quantum computing buat optimize blockchain, tapi mereka cuma jawab, apaan tuh? Hasilnya, lo merasa alienated, kayak alien di planet sendiri. Riset dari Mensa, organisasi buat orang IQ tinggi, bilang banyak member mereka ngalamin ini. Mereka punya anxiety lebih tinggi 2 kali lipat dari rata-rata orang. Ditambah parah karena AI bisa jadi temen yang sempurna, tapi AI nggak bisa peluk lu pas lagi down. Lanjut ke poin kedua, tekanan dan perfeksionisme. Pernah nggak sih lu ngerasa harus perfect di segala hal? Buat genius, ini amplified. Di era ini, dengan teknologi kayak neural implants yang mulai populer, gue inget cerita dari studi lama tentang termites, anak-anak jenius yang dipantau seumur hidup. Banyak dari mereka di usia 80-an masih haunted sama perasaan gue bisa lebih baik. Di tahun ini tambah gila karena kompetisi global. Lo bersaing nggak cuma sama manusia, tapi sama AI yang nggak pernah capek. Bayangin lu nemuin inovasi, tapi besoknya AI dari China udah improve versi lu. Hasilnya, overthinking non-stop. Lu analisa segala hal sampai detail terkecil, tapi malah bikin lu paralisis nggak bisa gerak. Sekarang, bicara soal kesehatan mental. Ada teori hyperbrain hyperbody yang bilang otak jenius lebih sensitif jadi mudah overexcite. Artinya, lu bisa ruminasi, mikir ulang, hal kecil sampai jadi monster di kepala lu. Dengan sosial media yang makin AI driven, lu bisa lihat timeline yang curated buat lu, tapi malah bikin lu compare diri sama jenius lain. Riset dari Scientific American bilang ada korelasi antara IQ tinggi dan disorder kayak depression atau bipolar. Lu tahu Van Gogh dan Hemingway? Mereka jenius tapi tortured. Di masa sekarang, tambah elemen seperti cyberbullying targeted buat orang pinter, AI bisa generate hate comment yang personal banget. Poin selanjutnya yang gue rasa unik buat 2026, persaingan sama AI. Pernah nggak sih lu mikir, kenapa gue harus jenius kalau AI bisa lakuin semuanya? Di tahun ini AI kayak Grok atau ChatGPT versi advance udah bisa solve problem yang dulu butuh tim jenius. Jadi buat orang pinter ini kayak identity crisis. Lo merasa obsolete, kayak gue spesial apalagi? Gue baca artikel di BBC Future yang bilang, intelligence nggak selalu bikin lo happier, malah bisa bikin lo kurang fulfilled karena lo sadar betapa kompleksnya dunia. Tambah lagi, ada isu etis. Genius sering di-hire buat develop weaponized AI atau surveillance tech. Dark side-nya, lo bisa jadi bagian dari sistem yang harm society, kayak malevolent creativity. Psikolog bilang orang pintar bisa inventif dalam hal jahat. Karena dishonesty dan immoral emotions, mereka lebih rumit. Contoh, hacker jenius yang bikin ransomware, atau saintis yang memanipulasi data buat profit. Oke, mari kita bahas hubungan interpersonalnya. Dating atau friendship itu challenge. Riset dari psikologi sekarang bilang, smart people punya bias blind spot, mereka lihat flaw orang lain tapi nggak lihat punya sendiri. Jadi relationship sering gagal karena arrogance. Gue sendiri meski nggak jenius tapi gue belajar bahwa humility lebih penting daripada IQ. Lu bisa pintar tapi kalau nggak bisa connect emotionally, lu bakal sendirian di puncak. Sekarang gue mau touch soal potensi dark lain, addiction ke stimulation. Otak jenius butuh tantangan terus, jadi mudah bored. Dengan VR addiction atau endless scrolling, ini bisa jadi trap. Lo cari high dari solve puzzle kompleks, tapi kalau nggak ada, lo resort ke hal negatif kayak gambling atau bahkan substance.
Gua nggak bilang semua gitu, tapi riset bilang orang pintar punya rate anxiety dan addiction lebih tinggi. Terus ada sisi fisik juga. Hyperbrain theory bilang overthinking bisa trigger stress response di tubuh, jadi lo lebih rentan sakit. Di era ini, dengan lifestyle sedentary karena kerja remote tambah parah. Kesimpulannya, jadi jenius di 2026 itu blessing and curse. Gua nggak bilang jangan berusaha pintar, tapi ingat, balance is key. Kembangkan emotional intelligence, cari community, dan jangan biarin ekspektasi ngehancurin lu.